ya, sudah sudi naik ya. Iya, terima kasih juga Semoga sudah diberi kesempatan untuk naik. ya, semoga keberkahan atas Bunda. Saya turunkan ya. Iya, iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Bang Kerol ya. Assalamualaikum Bang Kerol. Waalaikumsalam. Shalom aleihim. Assalamualaikum. Keberkahan atasmu ya. Ya, saya ingin bertanya sebenarnya tiga, tapi satu dulu ya. Ya, Silakan. ketika era Romawi yang diikuti adalah Yesus. Tapi bukankah di era yang sama, di areal-areal yang lain juga punya orang dengan pengikut-pengikutnya juga. Contohnya di India, Mahavira, pengikutnya Jain. Nah, bagaimana ini kan tidak serta merta seorang Yesus itu bakal diikuti oleh orang yang di India, di Cina, di Ethiopia, dan ya di Indonesia juga waktu itu. Kalau waktu itu belum ada penduduk Indonesia, Ya, juga belum ada negaranya. ya, Itu yang pertama. ya. Jadi betul sekali tidak mungkin pada saat itu di era Romawi eh, tahu tentang kabar Yesus ya. Contohnya mungkin di India, di Indonesia, di Cina kan tidak mereka mereka tidak semua tahu ya. Dan kami meyakini sebagaimana juga di dalam Islam bahwa terdapat 124.000 nabi dan rasul yang diutus setiap zaman dan di setiap umat dengan memiliki bahasa dan kepemahaman masing-masing. Nah, khusus spesifik di era Romawi adalah Yesus. Dan setelah itu bangsa Arab diutus oleh Muhammad dan kita mendapati tidak ada lagi eh, karakter atau tokoh yang apa namanya yang membawa pesan sekuat Nabi Muhammad dan Yesus. Itu sebabnya kedua agama ini berkembang sampai saat ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang berurusan di setiap zaman, di setiap tempat, dan utusan saat ini kami kabarkan bahwa Abdullah Hasyim dia datang, dia adalah utusan dari Imam Al-Mahdi kepada umat Muslim, dia adalah utusan kepada umat Kristen dari Yesus Kristus, dia adalah utusan untuk umat Yahudi dari Elijah. Seperti itu. Baik, berikutnya mengenai kitab atau buku Matlamat Sang Bijaksana, Goal of the Wise, tentang banyak isi di situ yang di-spill tadi. Racikan obat HIV sudah diberikan juga. Pertanyaan saya, apakah obat-obatan bukan hanya obat HIV ya? Apakah obat-obatan itu kandungan di obat-obatan itu ada haiwannya kah? Untuk pengobatan ada beberapa yang sudah di-spill. Jadi ada beberapa apa namanya manfaat hewan dari contohnya ular yang ternyata dia mampu untuk menumbuhkan kepala yang botak. Itu sebagai contoh. Dan ini Abdullah Hasyim telah menantang pada para ilmuwan sebagai alternatif. Benarkah bisa dilakukan hal demikian di mana rambut botak yang selama ini tidak ada obatnya bisa ditumbuhkan? Itu sebagai contoh. Kami meyakini bahwa memang kandungan nabati memang sangat baik untuk tubuh, tapi bukan berarti adanya hewan tidak memiliki manfaat kepada manusia. Jadi memang sebaiknya kita mengkonsumsi non-hewani berbanding hewani, tapi bukan berarti dia tidak ada manfaat. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan tidak mungkin menciptakan hewan dan menyuruh kita untuk menyembelih dan memakan tidak ada manfaat. Pasti ada manfaat.
Tapi kalau konteks situasi saat ini kita mendapati banyak sekali produk hewani yang sudah terrekayasa secara genetik maupun hewan-hewan tersebut sudah banyak yang tercampur dengan paparan plastik contohnya seperti di laut dan lain sebagainya sehingga produk hewani tidak terlalu bagus untuk manusia di era saat ini. Bang Karol. Ya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sikap atau perlakuan serta perlakuan terhadap mereka yang sempat masuk aropel tapi lalu kemudian keluar lagi? Ya, ada beberapa yang memang sudah banyak bahkan dari era Ahmad Al-Hasan, Imam pertama, Mahdi pertama, yang mereka setelah kegaiban dari Imam Ahmad Al-Hasan, mereka murtad karena terpengaruh oleh berhala palsu. Jadi itu membuat para pengikutnya seperti seakan murtad karena mengikuti Imam Ahmad Al-Hasan yang palsu, kemudian datang Abdul Hasim. Mereka yang telah murtad, apakah kami terima? Tentu, karena pengampunan Tuhan tidak terbatas ya. Jadi mereka pasti Tuhan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk kembali. Jadi perlakuan yang dilakukan adalah sama yang mereka-mereka yang telah murtad dari Arafah datang kembali, beberapa di antaranya banyak, dan kami perlakukan mereka sama, bukan berarti mereka telah murtad kami asingkan. Jadi tetap kami memperlakukan sesama kami maupun manusia lain dengan sama, setara. Oke, boleh kita berpindah